Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia dan kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Ismail selaku Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Digital. Pak Ismail, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Sebelum jeda tadi saya tanyakan kepada Anda terkait dengan ketiga spektrum yang sebelumnya tadi Anda katakan targetnya sudah tersedia gitu ya Pak. What's next nih Pak? Apalagi yang akan dilakukan pemerintah dengan ketersediaan tiga spektrum ini? Jadi kami ini sedang mempertimbangkan untuk merilis spektrum frekuensi itu dengan cara yang lebih memungkinkan untuk sustainability industri tadi. Gitu. Gampangannya mungkin ada pendekatan insentif di sana gitu. Insentif apa yang mungkin nanti pemerintah bisa berikan dalam merilis spektrum itu gitu. Karena spektrum frekuensi itu pada dasarnya adalah alat kerja tadi, tools yang sangat penting atau elemen yang sangat penting buat cellular operator dalam rangka pertama memperluas coverage-nya, yang kedua meningkatkan kualitasnya, dan yang ketiga bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Nah, dalam hal ini ada unsur penerimaan negara bukan pajak atau spektrum fee yang harus dibayarkan oleh para pelaku usaha tadi, dan kita sedang mempertimbangkan bagaimana secara aturan dan secara proses itu bisa berjalan dengan baik dan teman-teman di industri ini bisa menikmati itu untuk pada akhirnya yang akan menikmati itu masyarakat. Itu yang sedang kami diskusikan dengan instansi terkait ya. Kita dari menghitung reserve price-nya, kemudian metode lelangnya, kemudian cara pembayarannya dan sebagainya. Itu hal-hal yang kita sebut mungkin ada bagian insentif yang akan diberikan di dalam proses yang baru lelang nanti gitu. Karena tentunya pelaku usaha mengharapkan gitu ya Pak, dengan lelang frekuensi 5G ini diharapkan harga yang dibanderol cukup terjangkau sehingga tidak membebani mereka lagi di investasi jaringan ya Pak Ismail. Betul, sehingga dinikmati oleh masyarakat nanti dengan pembangunan yang cepat dan layanan yang terbaik tadi gitu. Tapi apakah sudah ada hitung-hitungan Pak terkait dengan insentif atau mungkin regulasi yang akan diterapkan? Kalau hitungannya sudah di internal tim sudah kita lakukan, namun tentu kita nanti masih harus mendapat persetujuan ya dari Ibu Menteri karena penetapan nanti oleh beliau gitu. Jadi ini belum kami laporkan, jadi masih berproses lah Mbak Sasa gitu. Oke. Tapi apakah sejauh ini memang penyelenggaraan 5G sudah dilakukan di Indonesia dan bagaimana sih Pak progresnya? Sebenarnya dengan spektrum frekuensi yang tersedia dan sudah dimiliki oleh para telco operators atau cellular operator itu mereka sudah membangun 5G sekarang. Misalnya Telkomsel ya, sebagaimana saya ketahui saat ini sangat agresif membangun 5G di Bali gitu. Kenapa mereka memilih Bali? Karena dari hasil survei internal itu atau masyarakat di sana yang sudah memiliki handset dengan kemampuan 5G itu sudah banyak sekali, cukup tinggi gitu. Sehingga dengan hadirnya jaringan atau infrastruktur 5G di sana, maka masyarakat yang sudah memiliki handset 5G itu dapat dengan mudah memanfaatkan. Selain itu juga demand atau kebutuhan dari turis yang begitu banyak yang melakukan roaming internasional di sana, mereka sangat membutuhkan 5G. Dan saya dengar keberhasilannya cukup tinggi ya. Dalam artian layanannya sudah diberikan dan animo masyarakat serta revenue dari pendapatan 5G itu lumayan bagus. Oke, tapi Pak terkait dengan fiber optik, pengembangan ini tidak hanya memerlukan waktu, tapi juga dibutuhkan investasi yang cukup besar. Bagaimana support dari pemerintah terkait ini? Apakah ada insentif yang diberikan atau seperti apa? Yang kita upayakan pertama sekarang adalah bagaimana network atau fiber optik itu menggunakan semaksimal mungkin industri dalam negeri ya. Karena apa? Karena apabila sudah bisa memanfaatkan fiber optik, kabel optik, kemudian proses penggaliannya dan sebagainya itu memanfaatkan industri dalam negeri, harapan kami itu cost-nya bisa dihemat gitu. Karena selama ini masih banyak sekali komponen-komponen di dalam infrastruktur telekomunikasi ini yang bertumpu pada import gitu. Nah, upaya kami dengan Kementerian Perindustrian itu mendorong investasi agar pabrikan-pabrikan fiber optik dan sebagainya itu sudah hadir di Indonesia sehingga bisa menekan cost.
Itu salah satu ya. Yang lain lagi adalah adanya upaya tadi sudah saya sampaikan dengan Kementerian Dalam Negeri, adanya maksimum batas tarif penyewaan rate of way. Karena penggelaran kabel optik ini ada yang harus melalui trotoar, badan jalan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana agar ini tidak dikenakan tarif yang tidak affordable buat para pelaku usaha itu gitu. Ya. Terkait dengan daerah-daerah 3T, bagaimana pemerintah maksimalkan akses jaringan dan juga infrastruktur di wilayah-wilayah ini, Pak? Karena kan meskipun tadi Anda katakan sudah berjalan cukup baik, progresnya juga sudah cukup meningkat signifikan, tapi masih ada beberapa wilayah 3T yang masih belum mendapatkan akses yang cukup baik. Ya, ini bagian yang mungkin paling sulit ya, karena secara daerah memang membutuhkan transportasi, alat transport yang tinggi, kemudian operation maintenance-nya yang mahal, karena cukup jauh dari daerah, dari pusat. Maka kita memahami hal itu, sehingga pemerintah dan pelaku usaha ini harus secara bersama-sama mengambil peran yang aktif untuk membangun daerah 3T ini. Jadi pemerintah tidak bisa diam saja, artinya pemerintah harus ikut serta dalam tidak hanya dari segi policy dan regulasi, namun kalau perlu melakukan chip in investasi gitu. Jadi ada biaya yang disupport oleh pemerintah. Contohnya misalnya sudah melakukan pembangunan Palaparing Project. Ini adalah pembangunan infrastruktur yang menghubungkan ibu kota seluruh kabupaten di Indonesia. Nah, infrastruktur yang sudah tersedia ini bisa dimanfaatkan secara sharing dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Yang kedua, dengan melakukan peluncuran satelit gitu. Kita pemerintah melalui BLU Bakti ini sudah meluncurkan satelit Satria 1 yang nanti akan membantu untuk memberikan akses kepada pelayanan-pelayanan publik di daerah-daerah. Jadi kita strateginya berangkat dari komunikasi yang komunal, ya melayani masyarakat secara komunal, baik itu sekolah, rumah sakit, daerah-daerah pelayanan pemerintahan desa dan sebagainya. Nanti baru kemudian menuju ke komunikasi yang sifatnya private gitu untuk orang per orang. Jadi memang ini adalah yang Mbak Sasa tanyakan, ini suatu area yang cukup berat ya, karena complicated cost-nya besar. Oleh karena itu perlu ada sharing cost di sana antara pemerintah dan pelaku usaha. Bagaimana respon dari para pelaku usaha Pak terkait ini? Alhamdulillah sejauh ini sudah cukup bagus ya, artinya mereka memahami hal itu. Kita terus mengencourage juga teman-teman pelaku usaha ini untuk memandang wilayah Indonesia ini secara satu kesatuan. Jadi tidak hanya pada daerah misalnya Jawa sentris saja, tapi ini harus dilihat sebagai Indonesia sentris. Dan yang lebih penting lagi, program pemerintah ke depan Bapak Prabowo dan Kabinet Merah Putih ini sangat perhatian kepada masyarakat kecil. Dan masyarakat kecil ini akan ditopang oleh teknologi digital dalam melakukan beberapa 8 program prioritas, Astacita dan sebagainya itu. Teknologi digital sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, sehingga konektivitas sampai pelosok-pelosok tanah air 3T itu merupakan sebuah keharusan gitu yang harus kita selesaikan. Oke, terakhir Pak Ismail, seperti apa pesan Anda kepada pelaku industri dan juga masyarakat untuk mengembangkan bersama-sama berkolaborasi sinergi mengembangkan industri, khususnya infrastruktur telekomunikasi tanah air? Ya, saya kalau berpesan kepada teman-teman di pelaku usaha industri ini agar marilah membangun dengan investasi yang secara jangka panjang dan memandang Indonesia ini sebagai negara yang kita cintai. Jadi ini unsur merah putih itu harus ada gitu. Selain Anda berbisnis ya, selain mereka bisnis untuk mencari untung dan profit, namun lihatlah Indonesia ini sebagai negara kita yang kita cintai, lakukan investasi dengan secara berkelanjutan dan jaga kualitas itu untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bagi para pengguna masyarakat, saya berharap mereka menggunakan teknologi digital ini dengan bijak ya. Artinya dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan meningkatkan daya saing atau kesejahteraan pemanfaatannya itu selektif dan tidak mudah terjebak pada gimmick-gimmick atau pemanfaatan yang kemudian FOMO justru gitu ya, Pak. Artinya kemudian nanti membuat dia menggunakan kuota secara mubazir gitu. Saya berharap ini digunakannya lebih
produktif lah untuk kebutuhan segala aspek ya, pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, UMKM dan sebagainya itu memanfaatkan konektivitas digital ini untuk hal-hal yang bersifat produktif dan membangun. Produktif dan bangun sehingga bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Ismail sudah berbagi perspektifnya bersama kami hari ini. Sehat selalu untuk Anda Pak Ismail. Terima kasih Mbak. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Ismail selaku Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Digital. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih.